Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks negosiasi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 masih bersama dengan Ibu yaitu Bu Ai Mulyati dari Seman 2 Padalarang. Baik, kalian pasti pernah melakukan negosiasi. Nah, sebenarnya negosiasi itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan teks negosiasi itu sering diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas atau interaksi sosial yang mana tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, di dalam negosiasi itu harus ada bentuknya interaksi sosial. Tujuannya untuk apa dan negosiasi itu? Nah, yang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Artinya untuk melakukan negosiasi semuanya kedua belah pihak yang harus ada saling menguntungkan. Cirinya apa negosiasi itu? Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama harus menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan, kemudian mengarah pada tujuan praktis ya. Kemudian memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi prioritas dari kedua belah pihak. Selanjutnya merupakan sarana untuk mencapai atau untuk mencari penyelesaian. Itu ciri-ciri dari negosiasi. Nah, kaidah bahasa kebahasaan dari negosiasi itu sendiri apa? Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Jadi kalau bernegosiasi kalian harus menggunakan bahasa yang santun ya. Tidak boleh berbicara kasar atau negatif gitu. Selanjutnya yaitu terdapat ungkapan persuasif atau bahasa yang membujuk. Nah, karena negosiasi ini adalah bujukan kepada orang yang akan, kita buat negosiasi, maka ungkapannya yaitu bentuknya persuasif. Selanjutnya berisi pasangan tuturan. Jadi ada yang menyampaikan dan juga ada yang menerima ya. Selanjutnya adalah kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya di dalam negosiasi itu harus kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Jadi misalkan ada yang menyampaikan apa yang akan dinegosiasikan dan yang berikutnya itu mereka yang menerima gitu. Selanjutnya menggunakan kalimat yang menunjukkan perbandingan atau kontras. Jadi ada perbandingan ya. Selanjutnya tidak berargumentasi dalam satu waktu dan didasari argumen yang kuat disertai fakta. Apa saja sih strukturnya dari negosiasi itu sendiri? Nah, yang pertama adalah kalau kalian akan melakukan negosiasi, adanya orientasi. Jadi orientasi itu adalah kalimat pembuka atau biasanya ucapan salam atau fungsinya untuk memulai negosiasi. Jadi jangan langsung ke negosiasinya, tapi harus ada orientasinya, kalimat pembuka pengantar di dalam negosiasinya. Yang kedua adalah permintaan, ya. Jadi suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembelinya. Ya, kalau misalkan barang atau jasa atau apa kesepakatan yang akan kalian pinta di dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga adalah pemenuhan. Nah, pemenuhan ini adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembelinya. Nah, ada nggak kesanggupannya gitu. Selanjutnya adalah penawaran. Nah, penawaran ini adalah puncaknya dari negosiasi yang terjadi kedua belah pihak yang saling tawar-menawar. Yang kelima adalah adanya persetujuan. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Dan yang keenam adalah pembelian atau keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak ya. Selanjutnya yaitu penutup atau kalimat penutup. Biasanya ucapannya salam atau terima kasih. Nah, bisa juga misalkan alasan mengapa menyetujui atau alasan mengapa tidak menyetujui negosiasi yang dilakukan.
Selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan negosiasi. Apa saja sih langkahnya? Nah, yang pertama kalian harus menentukan dulu tujuan dari diadakan negosiasi tersebut. Apa sih tujuannya? Misalkan untuk jual beli kah? Atau untuk adanya kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk musyawarah misalkan gitu. Yang kedua yaitu tentukanlah pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam negosiasinya, ditentukan terlebih dahulu siapa yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya menentukan konflik atau permasalahan yang akan dibahas ya. Yang keempat memberikan solusi dalam kegiatan tawar-menawar. Jadi di dalam kegiatan negosiasi itu harus ada solusi dan solusi nanti yang akan disepakati di langkah kelima. Jadi menentukan model perjanjian atau kesepakatannya seperti apa ya. Di sini ada contoh dari teks negosiasi singkat dari jual beli. Baik, Ibu perankan ya, baik itu sebagai penjual atau sebagai pembeli. Contoh dari teks negosiasi. Ada yang bisa dibantu, Mas? Baju yang ini ukuran L ada nggak? Ada, Mas, sebentar, saya ambil. Iya, ini Mas yang ukuran L. Berapa harganya, Mas? Itu 300.000, pasnya 290.000. Bisa 260 nggak, Pak? Tidak bisa, Mas. Paling kurangi 5.000, jadi 285.000. Ya, 280.000 deh, Pak. Langsung saya beli. Ya, baiklah. Nah, jadi di dalam negosiasi itu ya secara singkat ada langkah-langkah yang dibuatkan ya, ada langkah-langkah dari melakukan negosiasi tersebut di mana ada orientasinya, kemudian ada juga penawarannya, kemudian juga ada kesepakatannya. Jadi hasil dari kesepakatan itu sendiri. Baik, itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih, semoga sehat, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.